Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Lestari dari kelas PS 3A. Di sini saya telah mengambil salah satu usaha yang ada di Rejang Lebong, yaitu toko pakaian Cute Fashion Rejang Lebong. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan yang telah saya buat. Yang pertama ada visi misi dari Cute Fashion. Yang pertama yaitu visi menjadikan Cute Fashion sebagai usaha yang menyediakan produk sesuai dengan keinginan konsumen untuk dikenal seluruh masyarakat mengetahui dan mempercayai Cute Fashion. Kemudian ada misi. Misi yang pertama yaitu mengutamakan kualitas dan dalam pelayanan. Yang kedua berorientasi kepada kepuasan konsumen. Yang ketiga mengembangkan inovasi. Yang keempat inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Yang kelima mengembangkan usaha untuk memperluas usaha atau lapangan pekerjaan. Kemudian ada data perusahaan. Yang pertama, nama usaha online shop pakaian wanita, merek usaha Cute Fashion, jenis kegiatan usaha perdagangan, jenis barang pakaian wanita, jenis usaha barang atau jasa yaitu barang, pemilik usaha Citra Dini Lestari, alamat Jalan Baru, Kecamatan Curug, Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian ada beberapa aspek yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu aspek pemasaran. Adapun gambaran umum pemasaran. Yang pertama, butik wanita Cute Fashion yang awalnya pasar sasaran utamanya adalah wanita dewasa. Namun seiring berjalannya waktu, Cute Fashion direncanakan tidak hanya untuk dewasa saja, melainkan mereka yang masih anak-anak juga bisa menjadi pasar sasaran dari Cute Fashion. Kemudian ada target primer, konsumen yang mencari fashion berkualitas dengan harga terjangkau seperti mahasiswa dan masyarakat umum. Yang kedua, pasar sekunder, konsumen yang mencari pakaian branded dan premium dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian pasar tersier yaitu konsumen yang mencari pakaian branded untuk dijual kembali ke pasar baik secara online maupun offline. Kemudian ada aspek resiko. Resiko yang mungkin dihadapi dalam menjalankan bisnis fashion adalah ketika butik gagal melihat selera pasar, membuat desain yang tidak dapat dipakai dapat menurunkan nilai butik di mata pelanggan. Kemudian ada aspek hukum. Butik Cute Fashion sudah memiliki NPWP dan surat izin usaha secara resmi sejak butik ini berdiri. Perdagangan fashion wanita yang dilakukan oleh Cute Fashion tidak dianggap sebagai pelanggaran selama penjual tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan orang lain. Kemudian ada aspek 7P. Yang pertama aspek produk. Aspek produk mencakup bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk, kualitas produk, merek, hingga jenis-jenis produk yang ditawarkan kepada konsumen. Cute Fashion sebagai toko yang bergerak dalam bidang fashion juga menerapkan strategi baruan pemasaran dalam aspek produk yang sudah menjalankan dengan baik sehingga mampu bersaing dengan toko-toko lainnya. Aspek price. Harga pakaian yang ditawarkan kepada konsumen berkisar 100-300. Cute Fashion juga memberikan pembayaran yang cepat dan mudah kepada konsumen. Kemudian aspek place. Bagi konsumen, lokasi usaha yang baik adalah lokasi yang letaknya strategis dan efisien. Kemudian aspek promotion. Dalam melakukan kegiatan promosi, perlu adanya dana khusus untuk mengembangkan media promosi penjualan agar menghasilkan media promosi yang menarik dan mampu mempersuasif konsumen untuk memberi pakaian. Kegiatan promosi dapat berupa iklan, promosi penjualan, dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak. Dan kemudian aspek people dan aspek proses, dan yang terakhir ada aspek physical evidence. Kemudian aspek analisis SWOT. Yang pertama aspek kekuatan. Kekuatan bisnis fashion. Berbagai produk luas bisnis fashion Cute Fashion menawarkan berbagai macam produk dan pelayanan kepada pasar pelanggan pecinta fashion. Yang pertama ada kehadiran global. Internet dan media telah menjadikan dunia sebagai desa global. Pengusaha sadar akan apapun yang terjadi di sini dan di seluruh dunia. Kemudian ada aspek kekuatan. Kekuatan bisnis fashion
yaitu menawarkan berbagai macam produk dan layanan kepada pasar pelanggan pecinta fashion, seperti pakaian muslimah dan pakaian biasa wanita, anak-anak. Jika kita perhatikan lebih dekat, kita akan melihat bahwa fashion mencakup hampir setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu kehadiran global. Internet dan media telah menjadikan dunia sebagai desa global. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan keuangan. Bisnis fashion adalah industri yang bernilai berkualitas baik. Berbagai perusahaan multinasional mendukung peragaan busana dan mendanai karya seni para desainer dan seniman kreatif. Kemudian ada produk berkualitas, produk dalam rumah, produk independen. Adapun aspek kelemahan di sini yaitu yang pertama mengubah tren fashion, yang kedua pemasok pihak ketiga, yang ketiga kualitas rendah untuk menjaga harga tetap rendah, yang keempat memasuki pasar baru. Kemudian ada aspek peluang. Aspek peluang yaitu peningkatan gaya hidup, yang kedua belanja online, yang ketiga tren mode as, yang keempat pengeluaran untuk produk fashion. Kemudian ada aspek ancaman. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Industri kecantikan dan fashion merupakan bisnis paling kompetitif di dunia. Mereka selalu menghadirkan produk fashion yang unik dan inovatif serta memanfaatkan keunggulan mereka sebagai pimpinan industri. Yang kedua yaitu mengubah tren. Tren fashion yang berubah dapat membahayakan pertumbuhan dan kinerja bisnis yang tidak peduli seberapa stabilnya di pasar. Yang ketiga ada merek mapan. Untuk beberapa merek fashion kompetitif yang sudah mapan di pasar, hampir mustahil untuk bersaing dengan mereka dan memenangkan pangsa pasar. Kemudian ada aspek development atau pengembangan. Yang pertama ada aspek profitabilitas. Yang pertama yaitu mengetahui kebutuhan pelanggan secara pasti. Yang kedua memperkuat ekuitas merek usaha fashion. Yang ketiga menggunakan teknologi retail terbaru. Yang keempat membuat loyalty program yang kreatif. Yang kelima mengelola arus kas dengan baik. Kemudian ada aspek sosial. Aspek sosial bisnis fashion meliputi kontribusi pada program-program sosial dan berkelanjutan lingkungan. Banyak butik-butik lainnya dijalankan oleh organisasi amal untuk mengumpulkan dana bagi program-program sosial mereka, sehingga pembelian barang di fashion tidak hanya memberi barang dengan harga murah, tetapi juga berkontribusi pada tujuan sosial yang besar. Kemudian yang terakhir yaitu aspek penambahan. Aspek penambahan yang pertama yaitu sebelum memulai bisnis, fashion telah membuat rencana bisnis atau biasa disebut dengan business plan. Yang kedua ada fashion telah mempromosikan butiknya terlebih dahulu dengan agar menarik minat konsumen. Yang ketiga ada fashion telah menentukan target pasar yang tepat terutama di kalangan wanita. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.